Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sahabat Indonesia. Kita bertemu lagi pada hari kedua Kultum bersama Gus Soleh MZ. Yang kali ini akan menggunakan tema apa ini, Gus? Tentang tingkatan puasa Ramadan. Oke, baik. Semua tentu ada tingkatannya. Dari sekolah, dari pendidikan, dari usia tentu ada tahapan tingkatan. Kali ini kita akan mengupas tahapan tingkatan kedalaman puasa Ramadan ya, Gus ya. Ya. Menarik sekali ini. Silakan, Gus. Terima kasih Bang Jornato Heru. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summassalatu ala Rasulillah wa ba'du. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa ashabul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadratul kurama wal ahibba, para pemirsa virtual ini yang kami cinta sayangi, terlebih-lebih kepada komunitas lintas iman agama cinta. Pada hari Ramadan yang kedua ini, kita akan membahas tingkatan orang berpuasa dalam pandangan Islam yang mana disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi tingkatan orang puasa Ramadan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan puasa atau shaimul awam. Puasanya orang awam, Bang. Puasanya orang biasa, yang mana dalam puasa shaimul awam ini yang penting tidak membatalkan dari segala apapun tentang sah dan rukunnya puasa. Itu sudah sah. Ini tingkatan puasa orang awam. Ya. Akan tetapi dengan bertambahnya umur dan ilmu kita kepingin bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi bagaimana kita tingkatkan nilai puasa kita, bukan hanya batalnya puasa kita dari makan dan minum, tetapi menuju pada puasa rohaniah kita, yaitu yang biasa disebut dengan puasa shaimul khawas. Puasanya orang khawas yang sudah mulai takut kepada Allah. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar makan dan minum saja, tetapi puasa juga hatinya dari menggunjing orang. Puasa juga kupingnya tidak mendengar rasan-rasan ataupun ghibah. Ada orang, teman, tetangga bicarakan orang lain. Nah, di sini apabila tingkatan puasa kita sudah menuju khawas, kita berikan nasihat orang tersebut, atau kalau tidak bisa kita menghindar. Dan juga puasa lisan kita, bukan hanya makan dan minum saja, Bang John, tetapi tidak membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Memang di dalam tingkatan puasa awam ini tidak membatalkan, tetapi bagi orang yang sudah pada tingkatan shaimul khawas, nah itu menganggap dirinya percuma berpuasa apabila lisannya membicarakan kejelekan orang lain. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa ini tidak mendapatkan ganjaran kecuali hanya menahan haus dan lapar saja. Dia menahan haus dan lapar sehingga dikatakan puasa, tapi lisannya mencaci maki orang, menyakiti hati orang lain, ngomongin orang lain. Ini yang disebut, apabila kita bisa mencegah ini semuanya, maka kita masuk di dalam kategori shaimul khawas. Dan tingkatan orang-orang yang sangat muqarrabin, dekat dirinya kepada Allah, yaitu shaimul khawasul khawas. Puasanya orang yang khawasul khawas. Dia puasa benar-benar berbenah diri.
hatinya, pikirannya tidak berpikir kecuali hanya kepada Allah. Tidak memiliki angan-angan yang lebih, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dan apabila dia diberikan suatu bentuk titipan, dia tergesa-gesa dirinya untuk berbagi kepada yang lainnya. Sehingga apabila orang melakukan puasa khawas, apalagi khawasul khawas ini, refleksi Bang John, setelah dia berpuasa di bulan suci Ramadan ini, benar-benar menjadi orang yang takut kepada Allah, sehingga apabila dirinya diberikan amanah, ya, tidak akan berani korupsi. Sebab apa? Di siang hari makanan atau kopi ini, kayak kita suka ngopi, ini halal kan? Tetapi karena takut kepada Allah, siang hari kopi nggak berani diminum. Nah, refleksinya apabila kita khawasil khawas, kita dikasih amanah, tidak berani mengambil uang kecuali hak kita. Itu adalah refleksi daripada puasanya orang-orang yang khawas, yang berpuasa bukan hanya melaksanakan syariat, tapi benar-benar puasa bersandar diri dan berharap diri kepada Allah. Mungkin ini ya kultum kita pada malam hari ini. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari Bang John, silakan. Ada sedikit yang menjadikan kami mewakili masyarakat awam, Gus. Ya. Baru-baru ini melihat video yang disampaikan dengan begitu tajam, Ya. dan di sana juga diselipkan pesan-pesan politik, Gus. Nah, ini yang seperti ini nanti bagaimana menurut pandangan Gus? Kita saksikan dulu videonya, Gus. Ya, mari kita saksikan. Bapak-bapak punya anak masih dalam perut tuh udah menanggung beban hutang 25 juta. Kalau Indonesia hutangnya pengen bebas dari 7.000 triliun. Yang rampok Cina melulu, sudah digalian. Gue mah kalau ngeliat Cina najis bener sudah digalian. Jadi mulai Lim Swee Lyong, Edi Tamsil, berapa lagi tuh sampai terakhir kemarin Joko Chandra, hukumannya pun ringan-ringan. Iya, enak-enak hukumannya. Coba orang kita nyolong semangka digebugin, nyolong sendal di masjid dipukulin, apalagi nyolong motor habis babak belur, kadang-kadang mati di situ sudah sekalian. Ini yang terjadi. Cina mah bebas-bebas aja ke luar negeri, kemarin enak duitnya 17 triliun. Kalau kita beliin cendol berapa itu? Nah, ini yang terjadi. Sekarang Cina sudah 14 juta di Indonesia. Mereka tinggal enak, gak ada peraturan. Di Kapuk sama di Pulau G itu yang laut diuruk. Besok 2024 rencananya mau pemilu, Cina 100 juta di Indonesia. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia tapi sudah punya KTP. Kerjaan siapa ini? Harus didiamkan yang seperti itu. Kalau saya sih paling berapa tahun lagi hidup? Nggak mungkin kita hidup terus panjang-panjang terus. Udah hampir 70, 3 tahun lagi. Kalau jatah saya kayak Imam Abu Hanifah 73, berarti 6 tahun lagi hidup saya. Besok anak cucu saya mau kemana? Termasuk bapak-bapak semuanya, pejabat aparat, anak kita besok mau kemana? Kalau Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, bisa mudah-mudahan setelah Jokowi ini presiden kita lebih baik. Ya Robbal, biarkan Jokowi sekarang selesaikan dulu dah. Susah udah diturunin, gue gak bakal turun. Jadi biarin aja, biar selesai. Besok kita pilih presiden jangan banyak-banyak, atu aja. Ntar wakilnya dia yang milih sendiri, kurang lebih siapa. Kemarin ada polling Ganjar Pranowo dapatnya 14%, Prabowo dapatnya 9%. Anies yang berhasil memimpin ibu kota Jakarta 70% lebih. Jadi besok mudah-mudahan calon presiden yang kuat Anies Baswedan. Ya Robbal, biar Indonesia jadi bagus buat kita semuanya. Dengerin nih, partai boleh Nasdem, partai boleh yang lain,
tapi presidennya sudah Anies aja biar bagus Indonesia. Cocok apa gitu? Maaf, bukan kampanye, gue bilangin biar Indonesia ini jadi bagus, saudara-saudara sekalian. Nah begitu saudara-saudara ya. Jadi kita kadang-kadang kan nyampeinnya takut, ceramah cuma ngebodor melulu, kerjaannya bikin orang ketawa-ketawa. Ya, ibu-ibu di belakang kalau ngundang mau balik maunya yang itu tuh, yang lucu, lu undang aja si Tukul. Jadi ngajinya nggak ada. Ya, terima kasih. Setelah kita melihat video tersebut, ada seorang sepertinya itu kan ustadz ya kan? Pemuka agama lah. Pemuka agama ya. Karena dia duduk paling muka, Gus. Hah? Karena dia Duduk paling muka ya. Ini ada seorang pemuka agama, dia berceramah. Yang mana dalam video tersebut isinya ceramahnya ya gimana ya? Namanya dakwah itu Bang John, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang ini ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu dengan hati kelembutan, dengan keilmuan dan dengan kearifan. Bukan seperti dalam ceramah tersebut Bang John ya, mencaci maki etnis Cina ya kan? Ada bahasa saya yang paling enak kalau melihat Cina ini. Nah orang jadi Cina ya kan, jadi Madura kayak Gus. Itu jadi Bang John ya kan? Kehendak Tuhan itu. Kehendak Tuhan ya. Kata Bang John apa? Sidik jari aja berbeda. Miliatan orang. Tidak ada satupun yang sama. Sidik jari yang sama. Makanya perbedaan itu adalah kehendak Allah. Jadi janganlah kita berceramah ya menyinggung-nyinggung syarak lah ya. Apalagi kita hidup di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Terus kedua, di dalam ceramah tadi apa isinya Bang John? Di sana terakhir ada pesan politik, pesan politik ya. Untuk memilih seseorang. Tapi sebelumnya didahului dengan mencaci pemimpin yang ada ya. Sebelumnya seperti diskreditkan, kemudian semacam ada ujaran kebencian yang disampaikan untuk meng-hire atau meminta atau mengambil simpati dengan cara-cara seperti itu. Nah ini menjelang bulan puasa ini. Bulan puasa dan tahun politik ya. Tahun politik ini seharusnya mungkin lebih wise ya Gus ya. Lebih sejuk karena tahun politik sih Bang John ya. Boleh-boleh saja lah siapapun bicara politik ya. Tetapi ayolah kita ini sebagai penceramah khususnya ya dari agama apapun. Mari mimbar ini yang jelas gitu Bang John. Kalau sekiranya mimbar ini tentang agama, ayo kita bicara agama. Kalau memang ini mimbar politik, monggo silakan. Janganlah jamaah ini ya kan, awalnya pada mimbar agama, habis itu ujung-ujungnya ditarik ke politik. Nah ini namanya mempolitisasi agama untuk kepentingan seseorang. Apalagi didahului awalnya tadi apa? Mencaci maki pemimpin yang ada. Janganlah. Ya ini apalagi bulan suci Ramadan para hadirin sekalian, para pemirsa yang ada. Mari hendaklah kita ini jadi penceramah yang kembali kepada khitoh apa yang difirmankan oleh Allah tadi Bang John. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Panggillah, ajaklah, berceramahlah kalian semua wahai orang yang memang memiliki ilmunya. Sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Cara hikmah dibarengi keilmuan, wisdom, dan juga harus tahu tentang kearifan lokal yang ada. Arti hikmah ini bukan caci maki Bang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dan dipertegas oleh Allah dengan cara mau'idah hasanah, kata-kata yang lembut, pesan-pesan yang indah, bukan caci maki, bukan ujaran kebencian. Wa idza tanaja'tum fi syai'in, apabila kita bertentangan dalam segala sesuatu, faruddu ila Allah wa rasulih, hendaklah kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pesan kami ayo semuanya kepada para penceramah dari agama apapun, khususnya penceramah umat Islam di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita jaga. Ayo kita ceramah yang adem ayem supaya bangsa kita adem tentrem, gitu Bang John ya. Ya karena ini kultum, kita tidak bisa berpanjang lebar.
Terakhir sekali kami kembalikan kepada Bang John. Sebelum kami kembalikan, saya Gus Soleh Marzuki mengucapkan in wajadtum minni al-khuta'at awil ghuladat atlubu minkum al-'afwa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kata penutup. Terima kasih. Kita hidup harus berdampingan dengan perbedaan, karena miliaran manusia di muka bumi ini dan manusia yang akan datang bisa dipastikan sidik jarinya berbeda, dan tidak ada satupun yang sama alasan untuk orang per orang melakukan justifikasi atau merendahkan martabat manusia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih.